Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya buat para penonton? Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau sharing sedikit seputar cara mengecek tutup radiator apakah masih berfungsi dengan baik secara fungsi ya, bukan secara fisik. Nah, buat metode pengetesannya, pastikan yang pertama kondisi air radiator di radiatornya penuh ya, tapi jangan sampai luber. Di tangki cadangan diisi setengah saja ya. Ya, jadi di sini yang tujuan mengecek tutup radiatornya buat mastiin fungsi tutup radiatornya masih berfungsi dengan baik, sama bisa ketahuan lah penyebab air radiator cepat berkurang di radiator ataupun malah cepat habis di radiator, dengan catatan bukan habis keluar ya, bocor karena selang atau karena radiatornya rembes, bukan juga masuk ke dalam mesin lewat seal water pump, packing head, bukan ke dalam mesin ya, tapi air radiatornya cepat habis, goib lah istilahnya. Nah, sini buat pengetesannya, setelah di radiatornya diisi air radiator, di tangki cadangan diisi setengah, di selang pembuangan ya, di sini saya kasih simulasi yang pernah saya coba. Di selang pembuangan silahkan masukkan ke botol, terserah botol apa aja, kalau bisa transparan ya, yang masih terpasang tutupnya, selang pembuangannya dimasukin. Buat apa tujuannya? Jadi ketika motor dipakai ya, jadi buat pengetesannya saya sarankan dipakai aja sehari-hari seperti biasa, mau dipakai kuliah, sekolah, kerja, ataupun berdagang, nongkrong ya, dipakai aja seperti biasa. Karena kalau melakukan pengetesan dengan cara motor dilangsamin, saya pernah coba setengah jam sampai pecah, misalnya dari pompa radiator yang kecil sampai pecah setengah jam. Nah, itu cuman baru dapat proses air radiator ngalir ke tangki cadangan ya. Nah, jadi kalau sudah dipasang misalkan kayak gini ya, dimasukin, nanti ketika motor dipakai air radiator kan volumenya naik. Nah, ketika volumenya naik, nanti kalau misalkan kawan-kawan sudah sampai tempat tujuan ataupun sudah balik lagi ke rumah, di botol tambahannya apakah yang tadinya kosong kemudian terisi air radiator, mau sedikit mau banyak, dari situ sudah ketemu jawabannya kalau tutupnya bermasalah. Kenapa? Karena di tangki cadangan diisi setengah, kalau setelah dipakai reading ternyata di botol tambahannya ini ada air sesendok pun di sini, itu menandakan kalau misalkan air di radiator terus-terusan mengalir ke tangki cadangan dan proses hisapnya nggak dapat. Jadi airnya terus-terusan ngalir ke tangki cadangan, di tangki cadangan kan luber, ngalir ke tabung tambahan ini ya, botol tambahan ini. Nah, dari situ sudah ketahuan kalau tutupnya bermasalah secara fungsi. Buat proses air radiator ngalir ke tangki cadangan dapat, tapi buat proses hisapnya kembali nggak ada ya. Buat proses hisapnya kembali nggak ada, jadinya air terus-terusan ngalir ke radiator, ke tangki cadangan, dari radiator dari tangki cadangan. Kalau nggak dikasih botol buat pengetesan akan meluap dari sini, meluber ya. Jadi ketika habis reading ya kok di radiator cepat habis gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa dibikin tangki cadangan. Nah, ini kan fungsinya buat cadangan air radiator bang. Ketika di radiator berkurang diisi lagi dari sini. Ini fungsinya kan secara otomatis ya, secara otomatis, tapi bukan elektrikal pakai komponen kelistrikan apa gitu ya, bukan, tapi dari sistem kerja radiatornya, dari mesinnya, suhunya, proses sedot hisapnya. Jadi kita nggak perlu ngisi manual, dan nanti kalau di radiator berkurang diisi dari tangki cadangan. Tapi kan ada indikasi ada problem kalau di radiatornya berkurang setelah dipakai ataupun justru sampai cepat habis, seperti ada problem di sistem pendinginnya, karena harusnya nggak berkurang banyak. Kalaupun ada penguapannya juga nggak banget ya, apalagi di semua komponen radiator tertutup kecuali selang pembuangan ini yang terbuka kayak gini ya, buat ngeluarin hawa panas sama ngasih kode ke kita kalau volume airnya meluber. Dan kemudian kalau misalkan kawan-kawan ngetes ngisi air radiatornya di tangki cadangan itu full, percuma ya, sama aja bohong ya. Karena kalau diisi di tangki cadangan full,
tutup radiator yang masih berfungsi dengan baik pun tetap hasilnya sama aja, akan ada air yang keluar dari sini ya. Karena sekali lagi ketika mesin dipakai, volume airnya naik menekan ke tutup radiator, kemudian mengalir sebagian ke tangki cadangan. Kalau di tangki cadangannya ternyata sudah penuh, ketika air masuk ngebiar langsung dari sini ya. Nanti pun proses hisapnya misalkan dapat, nanti setelah kita reading nggak ngeh kita tuh, nanti yang ada kita malah bingungnya di radiator penuh, di tangki cadangan habis ya, karena di tangki cadangan ngisi lagi kekosongan air yang ada di radiator, seperti itu ya. Nah, ini untuk pengetesan tutup radiator versi saya seperti itu ya, dengan catatan airnya cepat habis, nggak masuk ke mesin, nggak keluar lewat selang-selang yang sobek ya, ataupun radiatornya ada yang rembes. Jadi khusus karena tutup radiator, proses pengecekannya seperti itu. Kemudian apa lagi ya yang biasanya mungkin jadi pertanyaan seputar tangki cadangan ya, tadi udah ya. Jadi bukan buat apa ya bilangnya, buat emang betul buat tampungan air radiator cadangan, tapi kan ngisinya ke radiator kan otomatis bukan manual. Soalnya kalau manual yang ngapain dibikin selang pembuangan, ngapain dibikin selang dari radiator, ngapain tutupnya dibikin katup, udah aja tutup biasa, yang penting airnya nggak tumpah. Kalau di radiatornya habis berarti diisi dari sini manual, dilepas lagi, kan kayak gitu logikanya ya di sini. Nah, jadi buat kawan-kawan yang ngalamin ya air radiatornya cepat berkurang ataupun habis di radiator, sebelum melakukan pengecekan ini harap dicek dulu di oli mesinnya, selang-selangnya ya. Khusus buat selang nih, biasanya kalau ada yang sobek belum kelihatan ada netes, ada bekasnya saja di bawah, kalau kena ke mesin coba isi air radiator tanpa menyalakan mesin pun. Ketika diisi air radiator, kalau ada selang yang pecah itu akan langsung keluar airnya. Kemudian kalau ada kebocoran di sistem pendingin di bagian radiator, coba aja lepas baut pembuangan. Kalau dilepas baut pembuangan, tutupnya masih dipasang rapat, airnya langsung mancar keluar, berarti ada kebocoran ya, tekanannya bocor seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu ya dari saya, berdasarkan pengalaman serta sistemnya, cara kerjanya ya, yang saya tahu seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya. Oke, jangan lupa mampir terus. Kritik dan saran saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.